Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur di channel Fandi Libra. Di kesempatan kali ini kita akan bikin video untuk tutorial pemasangan instalasi perkabelan untuk basoka aktif dari produk bengkel kita ya, di ARD Audio Car Jogja ya, lur. Dan untuk sebagai contoh, ini kebetulan ada head unit Orsa single din ya lur, ini baru lur. Kebetulan juga sudah ada keterangannya di sini karena ini produk baru ya, masih baru. Oke ya, ini ada rear, front. Nah, ini ada warnanya, keterangannya. Untuk warna putih dan abu-abu untuk front, dan hijau garis hitam sama ungu garis hitam untuk rear, kabel belakang ya lor. Dan untuk sub aktif ini input memakai high input, makanya kita salurkan ke jalur speaker ya lor, bukan dari low input untuk RCA ini lor. Dan misal pun kita pakai front, kalau misalnya sudah tidak ada keterangan di head unit sedulur semuanya, kita keliru di jalur front ini nggak masalah lor. Tapi kalau sudah ada keterangannya, lebih baiknya kita pakai yang jalur belakang, karena kalau kita pisah dengan speaker pintu atau tweeter, untuk pengaturannya lebih enak lur. Misalnya untuk mengatur bass kontrolnya itu bisa lewat di pengaturan fader sama itu lur, front fadernya lur. Oke. Dan meskipun kebalik depan belakangnya nggak masalah, yang penting ke jalur high input ya lur, bukan yang RCA lur. Oke, dan ini yang untuk kuning ini kalau sudah head unit terpasang pasti sudah dijalurkan ya lur, ini ke B+ ya. Dan untuk merah itu ACC atau kontak, dan hitam itu ground. Ini untuk head unit standar mobil pasti sudah disambungkan ya lur. Maka kita nggak ambil jalur ini kita nggak pakai untuk perkabelan basokannya lur. Dan kalaupun digabungin sama ini sangat beresiko ya lur, makanya untuk B+ itu kita ngambil aki langsung, karena kalau misalnya terjadi kesalahan instalasi atau kerusakan pada basokannya atau jalur instalasinya, ini menyebabkan sekring mati ya lur. Karena misalnya sekring mati di perkabelan bawaan standarnya, itu sangat beresiko ke instalasi mobil untuk lain-lainnya, jalur lain-lainnya lur. Makanya kita ngambil bukan dari head unit sini ya, kabel yang B+ nya tidak digabungkan sama head unit lur. Ini sangat beresiko nanti merusak, kalau terjadi apa-apa akan merusak instalasi bawaan dari mobilnya lur. Maka kita ngambil aki langsung. Dan untuk setrumnya juga lebih bagus langsung karena kabelnya lebih besar. Ini ngambilnya untuk keluar daya wattnya akan lebih maksimal untuk subwoofernya lur. Oke, ini langsung kita aplikasikan cara perkabelannya ya lur. Oke, ini sudah dikasih keterangan semuanya ya lur. Ini input untuk kuning plus, yang negatif yang hitam sama kanan kiri, yang kuning plus, terus yang hitam input main ya lur. Kita sambungkan satu persatu lur. Ini ke ungu ya lur. Ini yang ada coret hitamnya juga main, maka kita dapatkan main. Nah, seperti ini kita sambungkan terus. Kalau misalnya di instalasi sesungguhnya, ini setelah disambungkan pakai isolasi ya lur, isolasi atau longsong bakar, karena untuk menghindari konsleting. Karena ini hanya untuk tutorial, kita tidak pakai isolasi ya lur. Dan untuk plusnya yang polos untuk kuning, terus sebelahnya memakai yang hijau. Untuk yang sebelahnya hijau polos dapat kuning atau positif, kita sambungkan. Oke, dan untuk yang
hijau coret hitam kita sambungkan ke hitam main. Ada keterangannya main, input main. Oke, setelah input terpasang, nanti ini ada kabel bertuliskan remote ya. Ini. Remote, ANT remote atau control remote. Ini di head unit biasanya warna biru loh. Untuk ini biru ini remote control, artinya ini akan muncul 12 volt ketika head unit hidup, maka ini akan menyaklar subwoofer aktifnya dengan memakai setrum ya lor. Maka kalau head unit mati, subwoofer akan ikut mati lor. Dan ini kebetulan sudah ada keterangannya, blue ANT control atau auto anten ya lor, atau remote sama saja ini. Ini kalau nggak ada keterangannya, kebanyakan untuk head unit standar warnanya biru lor. Ini kita sambungkan ke yang remote. Oke. Dan untuk instalasi ke head unitnya cuma ini, cuma input sama remote saja. Oke. Nah, untuk setrum sini kan sudah kesambung ya. Untuk standar head unit dari mobil pasti sudah kesambung untuk jalur kontak ground sama B plusnya lor. Jadi kita nggak usah ngotak-atik yang jalur setrum di head unit lor. Kita cuma ngambil input sama remote. Oke, lanjut ke soket ini. Soket ke basoka ya lor. Nah, ini ada apa? Coakan pojokan sini ya lor. Nah, ini jelas nggak lor? Oke. Ini ada coakan sini kanan kiri. Nah, ini kalau kita aplikasikan ke basokannya gini, ini nggak perlu khawatir kebalik lor, karena kalau kebalik nggak bakalan masuk karena ada coakannya dari pabrikannya. Oke, nggak bakal masuk. Jadi kita ngepasin gitu, tinggal kita tekan. Ini harus benar-benar masuk ya. Tekan perlahan-lahan antara kanan kiri, terus tekan sampai masuk, sampai benar-benar kenceng. Dan si coakan ini hampir masuk semua, hampir mentok ke sini ya lur, masuk ke sini. Lebih mentok lebih bagus lur, karena kalau cuma nempel gini nggak kenceng, ini nanti soket akan panas atau akan trouble, kadang mati kadang hidup kalau saat mobil berjalan karena getaran ya lur. Maka ini harus benar-benar masuk, dan emang agak berat karena ini sangat presisi sekali ya, karena bertujuan juga agar sekunya itu benar-benar kencang dan tidak panas lur. Oke, untuk selanjutnya untuk sini kita ada ini ya, ground ya lur, main. Ini saya kasih keterangan body, body atau baliknya ini main. Nah, ini kita akan sekun, kita cari body, baut-baut yang menempel ke body ya lur. Ini untuk pertujuan mencari massa untuk body, mencari ground. Kita ground kan untuk body. Oke, dan yang paling panjang ini ke aki langsung ya lor. Ini kebetulan ini kabel set untuk Futura, maka kabel cuma sekitar 4 meteran lor. Kalau mobil lain seperti Avanza Xenia itu sekitar 6-7 meter kita bawakan untuk kabel setnya lor. Oke, yang ini kita ada sekun ya, ini maksudnya soket ya. Soket ini kita kasih keterangan sekring ini dapat ini lor. Nah, ini kita bawakan box sekring. Ini kita masukkan yang satunya lor. Ini kan tempat sekring ya lor. Ini sekringnya seperti ini. Ini 20 ampere atau 30 ampere kita bawakan. Itu kita masukkan ke sini. Dan untuk
masuknya juga apa, ini ada tanda ini untuk penguncinya ya lur. Penguncinya kita tempatkan di ini, ada cowakan yang lubang cowakan yang pengunci. Jadi kalau misalnya kebalik ini nggak bakal ngunci, nanti ditarik bisa lepas. Kalau nggak kebalik nanti begitu ditancapkan sudah ngunci ya lur. Oke, dan kenapa ini nggak langsung kita pasangkan, karena ini kan instalasi di mobil ya lur ya, ini harus melewati jalur-jalur di bawah kolong atau di bawah kabin, terus masuk nanti melalui karet-karet bodi yang bisa masuk ke kabin. Nah, ini maka kita nggak pasangkan untuk sekringnya paling akhir, karena kalau kita pasangkan ini, kalau sudah ada box sekring sama sekun yang ke aki plus ini yang ke B plus ya, ke aki plus positif, langsung kita klemkan sama baut yang ada di aki yang plus ya lur. Kalau kita langsung pasangkan ini apa, nanti kalau untuk masuk-masuk atau menerobos-nerobos jalur susah lur kalau sama ininya, makanya kita apa, terpisahkan. Jadi saya pisahkan, bertujuan ini misalnya masuk karet atau jalur lubang-lubang untuk menginstalasi dari aki ke masuk kabin ke apa, dari maksudnya dari aki ke kabin masuk sampai basokannya ini kan melalui jalan berliku-liku lur, makanya kita pasang belakangan biar lebih bisa fleksibel untuk masuknya lur. Setelah sampai ke aki, deket aki, baru kita masukkan ke rumah sekringnya. Dan untuk pemasangan sekring juga seperti biasa, tinggal masukin sini, tekan, sudah masuk, terus kita tutup, sudah selesai. Nanti kalau setelah ini dimasukkan, ini kan nanti di dalam sini kan masuk sini. Nah, sekringnya tuh sudah nancep gini, kanan kiri, terus tinggal tutup. Oke, ini yang paling terakhir untuk perkabelan instalasinya lur. Oke, sekiranya itu sudah komplit ya lur. Tadi dari head unit untuk perkabelan inputnya, input sama remote ya lur. Yang pertama ini kuning, untuk inputnya ini boleh kebalik, yang speaker depan juga nggak apa-apa kalau sudah nggak ada keterangannya, nanti sedulur salah nyambung nggak apa-apa lur. Yang penting ke jalur speaker ya lur. Ini biasanya warnanya sepasang ya lur, sepasang putih-putih sama abu-abu ya, abu-abu ada coret apa gelangnya hitam. Oke, itu sudah. Terus ini ke soket ke unit. Kalau sudah selesai jalur-jalurnya di perkabelannya, ini silahkan disolasi full ya lur biar rapi nanti untuk dapat soket basokannya lur. Oke, sekiranya itu dulu, mudah-mudahan sedulur semua paham atas keterangan yang saya kasihkan dan menjadi referensi untuk pemasangan audio sendiri di rumah, dan semoga membantu sedulur semuanya, menjadi solusi sedulur semuanya bila ingin memasang sendiri tanpa ke bengkel ya lur. Oke, banyak salah kata, mohon maaf. Sekian dulu, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.